Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Espita dari kelas Biologi 1 yang dengan membuat video ini yaitu untuk memenuhi pekerjaan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Junaida MPD. Saya akan membacakan materi tentang kalimat. Kalimat A. Pengertian kalimat dan unsur kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Menurut kerap dalam hikmat, kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Spinoza, dalam hikmat, kalimat adalah bagian ujaran atau penulis yang mempunyai struktur minimal subjek atau S dan predikat dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna atau bernada bercerita, tanya, atau perintah. Unsur kalimat. Adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur-unsur tersebut adalah yaitu subjek dilambangkan S, predikat dilambangkan P, objek dilambangkan O, pelengkap dilambangkan pel, dan keterangan dilambangkan ket. 1. Pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang mengembangkannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat ini berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh, mereka atau sedang berenang, yaitu lambang mereka yaitu S, yang lambang sedang berenang yaitu P, yaitu yang disebut dengan kata kerja. B. Ayahnya atau guru SMA, yaitu yang dilambangkan dengan ayahnya itu S atau subjek, dilambangkan oleh guru SMA yaitu P atau predikat yaitu kata benda. Subjek atau S merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat atau V. Fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau prosa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contohnya yaitu A. Ibuku suka menjahit. B. Kursi dosen bagus. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya itu A. Kuda berlari. B. Perempuan cantik sekali. C. Jakarta dalam keadaan kondusif. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Perhatikan kalimat berikut. A. Dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. B. KPK menangkap para koruptor. C. Presiden mengunjungi para korban bencana banjir. B. Pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya,
Ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Ada 6 tipe kalimat tersebut menurut Pinoja dalam hikmat antara lain: 1. Kalimat dasar tipe SP. 2. Kalimat dasar tipe SPO. 3. Kalimat dasar tipe SPPL. 4. Kalimat dasar tipe SPCAT. 5. Kalimat dasar tipe SPOPL. 6. Kalimat dasar tipe SPOCAT. C. Jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek atau S dan satu predikat atau V. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. D. Syarat-syarat kalimat. Kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita bicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif sebagai berikut: 1. Kesatuan gagasan. 2. Koherensi yang baik dan kompak. 3. Penekanan. 4. Variasi. 5. Paralelisme. 6. Penalaran atau logika. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasannya, mengandung suatu ide pokok. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut: 1. Adanya subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Tidak menggunakan kata penghubung intra-kalimat dalam kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. A. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. B. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. C. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. D. Kesalahannya lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek atau sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya. 3. Penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini, yaitu 1. Mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. 2. Mempergunakan repetisi kata atau frasa. 3. Pertentangan kata atau frasa. 4. Partikel penekanan. 4. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: A. Variasi sinonim kata. B. Variasi panjang pendeknya kalimat. C. Variasi penggunaan bentuk me dan di. D. Variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. 5. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama pentingnya dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme
atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. 6. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.